Memang kalau seandainya Idul Fitri atau Idul Adha itu harus mohon maaf. Oh enggak ya. Kalau apalagi ditambahi lahir batin bahkan tadi. meyakini seperti ini adalah kekeliruan ya. Kita namanya orang minta maaf itu ya kalau dia bersalah. Kalau dia bersalah maka dia minta maaf. Kalau seorang tidak bersalah tidak perlu minta maaf. Apalagi terkadang kita baru ketemu orang tersebut mohon maaf lahir batin, belum pernah ketemu sudah minta maaf. Ya, minta maaf kan kita merendahkan diri. Kita minta mohon agar dia. Ini masuk ranah mengada-ngada berarti. Iya, kita minta sesuatu yang seharusnya seorang tidak minta kalau tidak perlu. Tapi kalau kita minta maaf sementara kita tidak punya salah maka tidak benar. Oleh karenanya orang yang kalau punya salah segera dia minta maaf, jangan tunggu lebaran dulu. Jangan keburu meninggal sebelum lebaran dia tidak sempat minta maaf. Kapan dia bersalah maka dia segera minta maaf ya. Alah Pak Doktor, Pak LC, siapa juga yang bilang bahwa habis lebaran itu diharuskan minta maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada dan siapapun Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Pak Dr. Firanda Andirja LCMA. Dengan Ustadz yang satunya lagi, Ustadz Ahmad Zainuddin LC. Dua orang ini adalah Ustadz dari tetangga sebelah, Salafi Wahabi. Lagi duet membahas masalah kebiasaan orang Islam di Indonesia bermaaf-maafan setelah lebaran. Itu kan sudah biasa ya. Di Indonesia ada yang kirim WhatsApp, ada yang kirim SMS, ada yang kirim kartu atau langsung bertemu langsung, mohon maaf lahir dan batin. Ini kebiasaan orang Islam di Indonesia habis lebaran. Ini dibahas oleh mereka berdua. Pertanyaannya lucu. Kok iya ya? Apakah harus? Kalau memang diharuskan mohon maaf Pak, setelah lebaran saya pun tidak setuju. Cuman mari kita berpikir, mari kita cek. Kira-kira siapa sih yang mewajibkan setelah lebaran ini, setelah berpuasa ini harus saling minta maaf? Siapa? Coba ulama siapa, ustadz siapa, gus siapa yang memfatwakan bahwa minta maaf sehabis puasa atau saat lebaran ini hukumnya adalah diharuskan. Berarti kan wajib, Pak. Kalau wajib, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak minta maaf berarti kan dosa. Namanya wajib, namanya harus kan gitu kan. Terus ini apakah mengada-ngada? Mengada-ngada itu kan namanya muhdas. Kalau muhdas itu namanya bid'ah kan. Kalau bid'ah berarti iya. Kalau memang diwajibkan saya pun tidak setuju. Itu namanya membuat syariat mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Cuman cek siapa yang mewajibkan. Jangan mengada-ngada juga ente. Yang kedua, kata Pak Firanda, meminta itu namanya meminta maaf. Ini kan meminta. Harus ada dulu. Artinya kita harus punya salah dulu baru minta maaf. Jangan baru ketemu langsung minta maaf. Minta maaf kenapa sih? Ya, mohon maaf ya Pak Firanda, saya ngomentari Anda dan Pak Ustadz Sinuddin. Tapi kenapa saya minta maaf? Itu adat ketimuran, Pak ya. Adat ketimuran memang seperti itu. Orang itu, mohon maaf, boleh saya pinjam koreknya? Biasa itu Pak. Masa nunggu salah dulu, pinjam koreknya, tampeleng dulu, baru pinjam koreknya, mohon maaf ya. Bukan Pak. Mau lewat, mohon maaf, permisi, minta air, mohon maaf bisa minta airnya, mohon maaf bisa tanya alamat ini. Itu kebiasaan sudah Pak. Apakah itu salah? Allah. Oke, langsung begini saja Pak Firanda. Saya akan menjawab Anda bukan dengan ulama-ulama yang kami yakini, bukan dengan ulama-ulama aswaja. Tapi saya akan menjawab kalian ini yang alumni Madinah dengan Syekh Soleh Al-Munajjid. Tentunya Anda kenal siapa beliau. Dalam fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid ini ditanya, ma hukmu rosaidi tolabil afwi qabla Ramadan? Apa hukum mengirim surat atau mengirim WhatsApp, mengirim apa
permohonan maaf sebelum Ramadan. Soalnya uridu ma'rifata hukmir rasail allati fil WhatsApp li talabis samahi qabla dukhuli syahri Ramadan. Saya ingin tahu bagaimana hukumnya mengirim WhatsApp untuk permintaan maaf, saling memaafkan qabla Ramadan, qabla syahri Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Berarti ini kebiasaan entah di negara mana ya. Kebiasaan kalau di sini kan setelah Ramadan. Kalau ini pertanyaannya sebelum Ramadan, bagaimana hukumnya saling meminta maaf itu. Nah, jawaban beliau langsung ya. Jami'ul a'mali sholihati sawa'un kanat minal ibadatil mahdhati lillahi azza wa jalla kas-sholati was-siyami wa nahwiha aw kanat min qabilil ihsan ilal khalqi jami'uha matlubatun fi kulli waqtin. Semua, Pak, pekerjaan soleh, amal soleh ini, baik itu berupa ibadah mahdhah, sebagaimana sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya, atau bukan ibadah mahdhah, hanya qabilil ihsan, berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, semuanya itu matlubah, Pak. Dianjurkan kapan saja, oke? Kapan saja. Tetapi jangan putus sampai di sini. Wa yata'akkadu al-hithu 'alaiha fil asmanil fadilati. Tetapi lebih dikokohkan lagi, Pak, berbuat baik, berbuat amal soleh itu di zaman-zaman yang fadilah, sebagaimana Ramadan, Jumat misalnya, Pak. Itu kan al-azman al-fadilah. Wa ma fuddilat hadhil asman illa liyasulat tanafusu fiha bi jami'il a'mali thayyibati sholihah. Tidaklah diutamakan zaman-zaman itu kecuali agar kita menghasilkan tanafus, menghasilkan lebih senang untuk mengerjakan perbuatan yang baik itu, Pak. Wa minal a'mali sholihati, termasuk perbuatan yang soleh, allati yusra'u, termasuk amal soleh yang disyariatkan agar kita itu lebih giat untuk mengerjakannya dan saling berwasiat adalah musamahah, kata beliau, saling meminta maaf dan menghilangkan permusuhan. Nah, karena ini panjang pembahasannya, Pak, langsung ke bawah ya. Walhasil, hasilnya, kesimpulannya gini. Anna munasabata tolabil musamahati, bahwasanya dalam rangka kita saling meminta maaf dan keluar wal khuruj minal madhlamah fi hadzal zaman al fadil zahiratun, bahwasanya kita dalam rangka saling meminta maaf dan keluar dari berbuat zalim ini, Pak, di zaman-zaman fadilah itu sangat jelas. Artinya jelas, tidak usah diingkari lagi lah, Pak. Wala yahruju lana harajun, maksudnya tidak nampak bahwa itu adalah perbuatan dosa, Pak. Meminta maaf di bulan Ramadan bukan menambah dosa, bukan mengada-ngada. Insya Allah fit tanwihi biha fi hadal mawasim, untuk lebih mementingkan berbuat amal baik itu termasuk meminta maaf di zaman itu, di musim Ramadan ini, di musim Lebaran ini, atau mengingatkan atau memberikan semangat kita untuk berbuat baik, termasuk salaman setelah termasuk salaman ya, salam-salaman setelah Ramadan dan minta maaf setelah Ramadan ini, Pak ya, Pak Doktor. Ini Syekh Anda yang menjelaskan. La yadhharu lana harajun. Tak apa-apa kalau bahasa Maduranya ini. Tak apa-apa, Kak Binto Ustaz. Nah, kalian orang-orang Wahabi di plus 62 ini mau ikut Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid atau mau ikut kedua ustadz ini?